Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini gue akan membuat tutorial persamaan dasar akuntansi ya. Di sini di Excel ini sudah ada transaksi. Ini namanya transaksi dalam akuntansi, transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Di sini kita akan menginput ke dalam kolom ini. Bagaimana caranya menginput transaksi ini ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Sekedar untuk review, kemarin kita belajar aktiva persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu adalah harta. Harta itu bisa kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Sementara pasiva itu adalah kewajiban dan modal. Liabilitas versus plus ekuitas. Jadi kita buat kemarin itu aktiva sama dengan pasiva. Pasiva di sini jangan lupa ini terdiri dari utang plus modal. Nah, seperti sebelumnya sudah dijelaskan, kalau kalian mengetahui harta kalian 100, berarti sisi aktivanya kan 100. Sisi pasifanya itu harus sama dengan 100 juga. Bisa jadi utangnya 80. Kalau seperti ini, utang terdiri dari 80, berarti modalnya sama dengan 20. Ya kan? Oke, kita hapus dulu, kita taruh di sini aja. Pasiva itu adalah utang plus modal. Oke. Nah, dia nggak bisa dibuat plus ya. Utang plus modal. Nah, anggaplah tadi utangnya adalah, kalian punya harta nih 100, utangnya 80. Bagaimana caranya biar aktiva ini 100, pasiva ini, sisi pasiva ini juga 100. Berarti kan kita akan mengisi modalnya sebesar 20, biar sama-sama balance. Jadi aktiva 100, pasivanya 100. Jadi kalian harus memastikan di kolom ini nanti sisi pasiva ini, Ibu kasih kuning, tandanya bahwa dia adalah sisi pasiva. Oke, warna ini aja yang agak lembut. Nih, biru ini adalah sisinya pasiva, terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Dan sisi pasiva ini yang terdiri dari utang plus modal, kita kasih hijau pelan. Ini dua ini adalah utang plus modal. Jadi kalau aktiva kalian yang 4 ini dijumlahkan jumlahnya 100.000, yang sisi ini juga harus sama dengan 100.000. Oke? Nah, sebelumnya kalian juga sudah harus menghafal atau mengetahui aset itu apa saja. Ada harta atau aktiva terdiri dari kas, surat berharga. Ini kita sudah belajar sebelumnya mengenal nama-nama akun. Memang kalau kalian ingin belajar akuntansi, kalian wajib mengetahui terlebih dahulu akun apa saja sih yang ada di dalam akuntansi. Harta, 1, harta atau aset, 2, kewajiban, 3, ekuitas atau modal, 4, pendapatan, 5, beban. Nah, itu akun-akun dalam akuntansi. Oke? Nah, kita kembali ke sini. Bagaimana caranya menginputnya? Kita cek transaksi tanggal 2 Oktober itu adalah Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke perusahaan sebesar 14.500.000. Kalian boleh analisis dulu. Di sini apa yang bertambah, apa yang berkurang. Kalau kalian ingin buka perusahaan, tentu untuk awalan kalian butuh yang namanya modal. Modal itu digunakan nanti untuk menjalankan perusahaan itu mulai dari awal. Di sini kita cek, kalian masukkan uang tunai ke perusahaan, berarti kita sepakat kasnya akan bertambah.
terus kasnya bertambah, apalagi yang bertambah, karena ini modal awal, maka otomatis modalnya juga akan bertambah. Ini namanya menganalisis apa yang bertambah, apa yang berkurang dari akun, dari transaksi tersebut, ya. Nah, setelah kita buat analisisnya, kita cek di sini kasnya bertambah, modalnya bertambah. Kas kita lihat di sini bagian dari harta. Jangan lupa bikin tanggalnya, tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober. Nah, maka di sini karena kasnya bertambah, kita akan memasukkan di kolom kas 14.500 dalam ribuan aja. 14.500. Terlalu kecil ya angkanya. Oke. 14.500 dan sisi modalnya juga akan bertambah sebesar 14.500. Nah, coba kalian cek berapa jumlah aktiva kalian. Kasnya 14.500, piutangnya 0, perlengkapan 0, peralatan juga masih 0, berarti jumlah aktiva kalian kalau dijumlahkan dari sini itu 14.500. Utangnya gimana? 0. Pasifanya modalnya 14.500. Ini balance sama. Aktiva 14.500, pasifa 14.500. Jadi pastikan per setiap transaksi ini itu harus seimbang, ya. Seimbang sisi aktiva ini harus sama jumlahnya dengan sisi pasifa ini. Di keterangan kalian tulis ini adalah modal. Oke. Yang kedua, transaksi tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober coba kita cek. Karena perusahaan belum memiliki gedung, maka pada hari ini perusahaan membayar sewa gedung, dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, kalau kalian membayar sewa, tentu uang kalian itu akan berkurang, bukan? Uang tunainya. Maka bisa dipastikan kas kalian itu berkurang, ya enggak? Kasnya berkurang, terus beban sewa kalian akan bertambah. Karena ini masuk ke dalam beban sewa. Oke? Kasnya berkurang, maka kita lihat di sini ada kas. Buat dia berkurang, minus. Dalam akuntansi dia akan dalam kurung nanti. 1.500.000 berkurang kasnya 1.500.000. Nah, bagaimana dengan sisi pasifa? Di dalam sisi pasifa modal ini nanti akan dipengaruhi. Modal dipengaruhi beban dengan berkurang. Jadi kalau kalian menemukan beban itu akan mengurangi modal. Dan pendapatan akan menambah sisi modal. Ini kasus kita adalah beban sewa. Beban itu mengurangi modal, maka modalnya juga akan berkurang sebesar 1.500.000. Apakah setiap beban itu otomatis akan mengurangi modal? Ya, benar sekali. Setiap beban yang dibayar itu akan mengurangi sisi modal ini. Dan setiap pendapatan yang nanti akan kalian terima akan menambah sisi modal. Hanya itu saja yang mempengaruhi modal. Hanya beban dan pendapatan. Oke? Selain itu, tidak ada yang bisa mempengaruhi si modal ini. Jadi, jangan ketika misalkan kalian bayar utang, kalian kurangi modalnya, itu salah. Hanya pendapatan dan beban. Kita tulis di sini beban sewa. Oke? Nah, setiap membuat transaksi seperti ini, kalian pastikan harus membuat saldo. Apa tuh saldo? Saldo itu adalah jumlah akhir dari rekening kalian. Kalian punya kas 14.500 tanggal 2 Oktober, tanggal 5 kasnya berkurang. Sekarang sisanya jadi berapa? Tentu tanggal 2 itu kita kurangi dengan tanggal 5. Jadi kasnya sisanya menjadi 16. Wow, ini jadi bertambah ya karena ada ini. Kita sum aja menjadi 13 juta.
Sisi modal juga begitu. Modal awal kalian 14.500.000 berkurang karena bayar beban, maka saldonya menjadi 13 juta. Seperti ini. Oke. Nah, next tanggal 7 Oktober. Kita lihat apa transaksinya. Karena modal dirasa kurang, maka perusahaan melakukan pinjaman ke bank. Kalian ngutang ke bank. Coba kalian analisis. Kalau kalian ke bank ngutang, apa yang bertambah? Tentu kalian pulang dari bank itu membawa yang namanya uang tunai, benar kan? Kan kalian minjam duit. Maka kasnya kita sepakat bertambah. Selain kasnya bertambah, apa yang bertambah? Utangnya bertambah. Hanya itu saja, modalnya nggak bertambah, Bu. Nggak ada hubungan dengan modal. Ingat, yang mempengaruhi modal itu hanya beban dan pendapatan. Dan utang itu bukan pendapatan. Utang ya utang. Di sini ada kolom tersendiri utang. Jadi ketika kasnya bertambah, sorot di kolom kas, tambah sebesar 5 juta. Dan utangnya sebesar 5 juta juga bertambah. Kalian tulis di keterangan utang bank. Apakah keterangan ini wajib diisi? Tentu untuk memudahkan membuat laporan keuangan nanti. Oke. Jadi ini masih seimbang ya. Aktiva tadi saldonya, Ibu akan kasih tahu, kasih tanda untuk saldo. Ini, jadi setiap transaksi kita akan bikin saldo. Ini saldo kalian per tanggal 5 Oktober. Artinya, tanggal 5 Oktober ini kas kalian sisanya 13 juta. Tanggal 7 kalian ngutang. Berarti saldonya bagaimana? Tentu saldo kalian akan bertambah. Kita cek, ini kalian sumnya dari saldo sebelumnya ke transaksi. Bertambah saldo kalian menjadi 18 juta. Ibu geser ke sini. Nah, ini kosong karena memang ini masih kosong sebelumnya. Belum ada transaksi perlengkapan dan segala macam. Ini saldo. Berarti karena tanggal 7 Oktober ada transaksi, kalian ngutang, berarti saldo kas kalian bertambah menjadi 18 juta. Perhatikan sisi aktiva. Sisi aktiva ini berapa jumlahnya? 18 juta. Bagaimana sisi pasifanya? Coba tambahin utang dengan modal. 5 juta ditambah 13 juta, berapa jumlahnya? 18 juta. Sama, 18 juta balance. Ya. Balance sheet ini tadi 13 juta. Jadi pastikan setiap saldo itu dia harus balance. Oke, bisa ya. Tanggal 10 Oktober, coba kita cek. Kalian membeli peralatan tunai 2 juta. Ini tunai, yang namanya tunai, berarti kalian bayar pakai uang kas. Coba analisis, kalian beli peralatan. Kalian beli mesin cuci. Yang tadinya mesin cuci kalian 1, dibeli 1 bertambah 1 menjadi 2 kan? Jadi kalau kalian beli peralatan, berarti peralatan kalian bertambah. Peralatan bertambah. Kalau kalian bayar tunai, berarti kita sepakat kasnya akan berkurang. Coba kita cek bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. 10 Oktober. Kasnya berkurang. Kita buat di sini minus, kasnya berkurang 2 juta. Berkurang ya. Terus peralatan. Coba cek peralatan. Peralatannya bertambah sebesar 2 juta. Udah seperti itu aja. Iya benar, hanya seperti itu. Lah, pasifanya nggak pengaruh, Bu. Nggak ada pengaruh ke pasifa. Terus balance nggak? Coba cek, balance nggak kira-kira? Sisi kas kalian, aktiva kalian ini bertambah 2 juta, berkurang 2 juta. Jumlahnya berapa? 0. Ini aktiva jumlahnya berapa? 0. Berarti kan balance kan, sama aja. Jadi tidak selalu dalam proses akuntansi itu akan mempengaruhi yang namanya
akan mempengaruhi yang namanya apa tuh? Mempengaruhi yang namanya aktiva dan pasifa. Oke, jadi tidak selamanya transaksi itu akan mempengaruhi sisi pasifa. Bisa saja di aktivanya hanya sisi si aktiva ini yang terpengaruhi. Perlengkapan, maaf ini ke sini, peralatan bertambah 2 juta, kasnya berkurang 2 juta, sama-sama di sisi pasifa. Dan ini 0, maka pasifanya juga 0. Nah, bagaimana dengan saldonya? Kita cek saldonya, kalian sum aja. Mulai dari saldo ya, sumnya. Nah, berkurang. Saldo sebelumnya kas kalian itu 18 juta. Karena kalian beli peralatan 2 juta, tentu saldonya menjadi berkurang menjadi 16 juta. Ini tinggal kita tarik saja ke sini. Nah, coba perhatikan. Saldo piutang kalian 0, saldo perlengkapannya 0, saldo peralatannya sudah ada 2 juta. Utangnya tetap 5 juta. Modalnya sebesar 13 juta. Coba kita cek sisi utang dan modal ini 18 juta. Ini pasifa ya. Utang dan modal ini pasifa 18 juta. Apakah sisi aktiva kita masih 18 juta? 16 juta ditambah 2 juta sama dengan 18 juta. Balance ya. Oke, tanggal 11 bayar iklan. Bayar iklan. Maaf, ini tadi peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Bayar iklan, ini namanya beban iklan. Setiap beban itu dalam akuntansi itu akan bertambah. Jadi nggak pernah yang namanya beban itu berkurang. Makanya hidup jangan ditambah beban terus ya. Ini beban plus, kasnya minus. Setiap bayar beban itu akan mengurangi kas. Karena nggak mungkin kalian bayar tapi ngutang, itu nggak bayar namanya. Itu namanya ngutang. Dia akan kita buat di sini 11 Oktober. Kas kalian berkurang. Berapa berkurangnya? 3.600.000. 3.600.000. Kasnya berkurang. Dan karena ini beban, maka kita masukkan ke modal. Maka modalnya juga akan berkurang 3.600.000. Kalian tulis di sini beban iklan. Oke. Oke, bagaimana dengan saldonya? Kita cek saldo kas kita sebelumnya 16 juta. Karena kalian bayar beban, maka akan berkurang menjadi 12.400.000. Tinggal ditarik saja. Nah, ini modal kalian menjadi 9.400.000. Coba kita cek ya. Berapa jumlah pasifanya? Jumlahnya sebesar 14.400.000. Apakah ini 14.400.000 sisi aktivanya? Benar, 12.400.000 tambah 2 juta, 14.400.000. Berarti masih balance ya, masih seimbang. 14.400.000. Aktiva 14.400.000, pasifa 14.400.000. Oke, next ya. Tanggal 12 Oktober. Tanggal 12 Oktober kita lihat dibayar asuransi dan gaji masing-masing senilai 500 dan 700. Ini tidak boleh kita gabung. Di sini katanya asuransi 500. Ini sama masih beban. Kita kurangi asuransinya 500. Kasnya berkurang 500, bebannya berkurang 500. Terus gajinya 700, berarti kita kurang 700. Modalnya juga berkurang 700. Ingat, karena dia beban akan mengurangi modal. Di sini kita tulis beban asuransi. Yang 700 kita tulis beban gaji. Jadi tidak boleh digabung ya.
Nah, seperti itu. Bagaimana dengan saldonya? Kita cek saldo. Kita cek saldonya. Sebenarnya kalau kalian tinggal copy paste yang ini, itu rumusnya akan ikut tercopy. Kita tes ya. Oh, dia tidak ikut tercopy. Jadi kita zoom aja. Kita zoom, sorot mulai dari saldo sebelumnya dengan transaksi di bawahnya. 11.200.000. 12.400.000 dikurangi 1.200.000, maka sama dengan 11.200.000. Tinggal tarik saja. Bagaimana jumlah aktiva kita? 13 juta. 11.200.000 ditambah 2 juta. Berarti kan 13.200.000. Apakah benar jumlahnya 13.200.000? Kita cek. Ya, betul. 13.200.000. Balance ya. Jadi kalian harus memastikan setiap saat saldo ini harus seimbang. Tanggal 15 dia beli perlengkapan kantor dari toko maju sebesar 650. Tanggal 15 Oktober dia beli perlengkapan. Silakan kalian analisis sendiri nanti ya. Perlengkapannya akan bertambah buat seperti ini. Kalau nggak dibuat juga sebenarnya nggak apa-apa. Asal sudah bisa memasukkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Perlengkapan tokonya bertambah, kasnya berkurang. Kita sorot perlengkapan. Bertambah 650. 650.000. Oh ya, ribunya jangan ditulis ya, karena kan ada ribuan. 650. Di sini kasnya akan berkurang 650. Jangan pengaruhi ke modal. Karena itu tidak ada pengaruh ke modal. Kalian hanya beli perlengkapan, bukan mengeluarkan beban. Jadi hanya seperti ini aja. Sisi aktifanya saja yang terpengaruhi. Pasifanya biarkan saja. Nah, ini karena durasi video, ibu nggak buat lagi saldonya ya. Intinya kan sudah bisa membuat saldo. Setiap transaksi itu harus dibuat saldonya. Cuma ini karena tutorial, ibu lanjutkan transaksi selanjutnya. 19 Oktober 19 Oktober menerima pendapatan servis biasa per kas sebesar 500. Maksud per kas di sini itu adalah pelanggan kalian tuh bayar tunai. Jadi di sini pendapatan kalian akan bertambah, kas kalian akan nambah. Kan namanya kalian menerima uang karena memberikan pendapatan servis. Ingat, seperti di atas tadi, pendapatan akan mempengaruhi modal dengan bertambah. Maka sisi modal, di sini kita akan buat bertambah sebesar 500 ya. 500. Dan sisi kasnya juga bertambah 500. Ini namanya pendapatan. Oke. Tanggal 22 dia menyelesaikan servis sama, masih tetap pendapatan, tapi kasusnya di sini dia baru menerima tunai sebesar 500.000. Jadi pelanggan kalian itu tidak bayar sepenuhnya, dia baru bayar setengahnya. Kalian baru menerima duitnya sebesar 500.000, sisanya nanti untuk ditagih lagi. Bagaimana tanggal 22 ini akan mempengaruhi sisi PDA? Kita lihat. Kalian menerima pendapatan, jumlah pendapatan yang kalian terima itu berapa? 2 juta. Maka tulis di modal 2 juta. Sesuai nominal pendapatan yang kalian terima. Pendapatan. Tapi masalahnya kan pelanggannya baru bayar 500. Yang baru dibayar pelanggan ini 500 ini namanya uang tunai. Kalian kan menerima uang tunai ini jadinya. Berarti kas kalian otomatis bertambah dong. 500.000. Ini nggak balance nih. Sisi aktifanya masih 500. Sisi pasifanya 2 juta. 1.500.000 kemana? Kan jangan bilang kalian utang, karena kalian yang punya perusahaan.
berarti itu masuk piutang. Di piutang ini akan ada 1.500.000. Dan jumlahnya 2 juta, ini juga jumlahnya 2 juta. Balance ya. Oke. Nah, tanggal 25 Oktober diterima dari debitur sebagian tagihan sebesar 600.000. Ini menerima tagihan dari debitur, ini berarti pelunasan piutang. Kalau kalian menerima pelunasan piutang, piutang kalian akan berkurang, kas kalian akan bertambah. Sederhananya, ada orang yang bayar utang ke kalian, maka tentu itu akan menambah uang kalian sekaligus mengurangi piutang. Ini yang tadi dia nyutang 1.500.000 langsung dibayar sama dia tanggal 25-nya sebesar 600. Piutangnya berkurang 600, kasnya bertambah 600. Pasifannya tidak terpengaruhi. Ini namanya pelunasan piutang. Jadi ingat kata kuncinya, setiap kalian belajar akuntansi, anggap kalian yang bertransaksi. Oh ya kan, saya menerima pelunasan utang nih. Dari sisi saya namanya bukan utang dong, tapi piutang. Oke. Nah, next tanggal 27 membayar gaji karyawan. Beban listrik air sebesar 500 karena ini sudah banyak beban. Ibu hapus aja, contohnya hanya gaji karyawan. Ini beban gaji. Ingat, beban gaji pengaruhnya kemana? Kalau kalian bayar gaji karyawan tuh nggak mungkin ngutang. Saya gaji kalian bulan ini ya, tapi ngutang itu nggak bayar gaji namanya, Bu. Itu namanya ngutang. Tapi kalau kalian bayar gaji, otomatis akan mengurangi kas. Kasnya akan berkurang 1 juta. Apalagi yang berkurang? Modal, ya. Modal berkurang 1 juta. Kenapa berkurang 1 juta? Karena dia beban gaji. Oke. Tanggal 27 lagi, tanggal hari itu ternyata dia ada 2 transaksi. Tanggal 27 lagi dia menerima pendapatan servis 400 dan servis besar 300. Ini sebenarnya sama aja ya. Secara tunai kita buat aja langsung 700.000 biar sederhana ya. Secara tunai artinya pelanggannya sudah bayar, berarti kas kalian akan bertambah 700. Ingat pengaruhnya kemana lagi? Modalnya bertambah. Kenapa bertambah? Karena dia adalah pendapatan. Jadi yang harus kalian ingat satu hal adalah yang bisa mempengaruhi sisi modal itu adalah pendapatan dan beban. Pendapatan akan menambah sisi modal itu, dan beban itu akan mengurangi sisi modal itu sendiri. Oke. Nah, ini kita tambah dulu kolomnya. Yap. Tanggal 27 Oktober. Sekarang tanggal 28 Oktober. Pembayaran kepada bank. Dia kan tadi ngutang ya ke bank. Ini ada utang bank 5 juta. Dia bayar 100.000. 100.000 terlalu sedikit ya. Kita buat aja 1 juta ya. Kita kan nggak suka ngutang ya. Kita buat dia bayar 1 juta. Dia ngutang 5 juta, bayar utang 1 juta. Logikanya sisa utang kalian berapa? 4 juta, Bu. Ya, betul sekali, 4 juta. Bayar utang pakai duit kan? Kalau pakai duit berarti kasnya akan berkurang 1 juta. Utang akan berkurang 1 juta. Nah, ini namanya pelunasan, bukan pelunasan ya, tapi cicilan utang. Karena kan kalian nggak melunasi, hanya bayar setengahnya. Modal jangan dikurangi, nggak ada hubungannya dengan modal. 29, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Ingat ya, itu namanya private. Sebesar 150. Kalau kalian ngambil uang perusahaan kalian sendiri, kalian gunakan untuk shopping online ya kan, otomatis
kas kalian akan berkurang. Kasnya akan berkurang sebesar 150.000 dan ini akan mengurangi modal. Prive itu akan selalu mengurangi modal. Prive. Tanggal 31 disusutkan peralatan. Penyusutan peralatan itu adalah dalam akuntansi adalah berkurangnya nilai aktiva tetap. Sederhananya kalian beli handphone 2 tahun yang lalu sebesar 3 juta. Jika sudah berlalu 2 tahun, apakah harga handphone itu masih 3 juta? Nggak mungkin, pasti nilainya sudah berkurang. Kalau kalian uangkan, nggak mungkin dapat lagi 3 juta. Itu namanya penyusutan. Jadi nilai dari barang itu berkurang. Jadi kita lihat, ini termasuk dari beban penyusutan. Jadi beban penyusutan bertambah. Apakah kas kalian berkurang? Handphone kalian tadi, yang tadi menurun nilainya, kan nggak mengurangi uang kalian. Jadi nggak ada hubungannya dengan kas. Tapi apa yang berkurang? Peralatannya berkurang. Oke? Berarti di tanggal 31 Oktober jangan diganggu gugat kasnya. Peralatannya kurangi sebesar 100.000. Selain itu, oh ya, ini karena dia ada kolom tersendiri akumulasi penyusutan peralatan, kita akan buat di sini. Tapi nanti di akhir saldonya dia akan mengurangi nilai peralatan. Nanti kita lihat saldonya ya. Dan jangan lupa ini mengurangi modal. Kenapa? Karena dia adalah beban penyusutan. Beban penyusutan. Nah, seperti ini. Oke? Sudah selesai. Coba kita cek apakah dia balance. Balance artinya sisi aktiva ini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan sampai sini. Yang biru ini apakah dia sama jumlahnya dengan yang si 2 utang dan modal ini. Ini sudah Ibu Mariser kolomnya. Apakah dia balance sheet? Balance. Kita cek ya. Udah benar tadi. Kita bikin dulu saldo akhir. Jadi sebenarnya saldo ini boleh dibuat per setiap transaksi. Yang bagusnya sebenarnya begini ya. Yang seperti buat di atas ini karena durasi waktu aja. Dari 15 ke 31 Ibu nggak buat saldo lagi. Maka untuk membuat saldonya Ibu akan cek sorot mulai dari saldo terakhir sampai ke 31 Oktober. Sisa kas kita adalah 10.700. Tadi terakhir sisanya 11.200. Ini tinggal kita tarik saja ke sini. Nah, coba cek yang paling enak mengeceknya itu adalah utang. Terakhir tadi utang kalian 5 juta. Kalian bayar tadi kan? Jangan lupa tadi kalian bayar utang tanggal 28. 1 juta. Berapa sisa saldo utangnya? Sebesar 4 juta. Ini saldonya. Kalau sudah main Excel enak ya. Sebenarnya kalian lebih terbantu. Coba kita cek apakah dia masih seimbang saldonya. Ibu akan sum saldo aktiva ini berapa jumlahnya? 14.150. Sekarang kita sum sisi aktiva berapa jumlahnya? Yaps, alhamdulillah seimbang. Ini 14.500, sisi aktivanya 14.500. Itulah yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Jadi ini sudah mewakili semuanya mulai dari transaksi modal, beban, utang, terus ada pendapatan, pelunasan piutang, cicilan utang, prive, sama beban penyusutan. Jadi berharap dengan adanya video ini cukup membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal persamaan dasar akuntansi. Silahkan jika ingin belajar lebih dalam tentang akuntansi, silahkan bertanya ya. Bertanya, manfaatkan media yang ada dan mudah-mudahan dengan adanya video ini cukup membantulah ya. Oke.
Ini dia persamaan dasar akuntansi, seimbang. Bagi yang membutuhkan Excelnya, insya Allah nanti akan Ibu kasih. Dan kalian, bagi yang ingin memperbaiki nilai, silahkan nanti remedial. Oh iya, nanti Ibu share aja soalnya di dalam GCR, oke? Demikian video tutorial tentang menginput transaksi akuntansi ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.